Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat praktikum delineasi banjir. Nah, data yang dibutuhin itu ada 4. Yang pertama yaitu ada peta curah hujan, lalu ada jenis tanah, lereng, dan terakhir penggunaan lahan. Nah, setiap peta memiliki skornya masing-masing yang bisa kita cari dari beberapa rujukan yang ada di jurnal. Nah, setelah semua peta terinput di ArcGIS, kita buka open attribute table pada masing-masing petanya. Nah, ini berguna untuk memastikan data yang kita masukkan itu benar, begitu juga dengan scoring yang udah kita input terlebih dahulu. Jadi, scoring ini bisa kita ambil dari banyak rujukan yang ada di jurnal. Nah, setelah semua data udah kita pastikan benar, kita buka di bagian geoprocessing, lalu kita klik pada bagian intersect, input semua peta yang ada, baik itu penggunaan lahan, lereng, jenis tanah, serta curah hujan. Ini berguna untuk menyatukan keempat peta menjadi satu bagian. Nah, setelah semuanya terinput, kita atur penyimpanannya. Setelah itu, klik save, lalu klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, karena ini menggabungkan 4 peta sekaligus, jadi membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nah, setelah proses berhasil, kita buka open attribute table untuk melihat skor yang udah kita tentuin sebelumnya. Nah, setelah dirasa pas, kita buat tabel baru. Di sini kita klik add file, lalu beri nama skor keseluruhan. Dan untuk tipenya itu kita buat tipe double, karena yang akan kita isi itu berupa angka. Jika berupa tulisan kita buat teks, tapi kali ini kita akan menghitung skornya, jadi kita buat double. Setelah dirasa pas, kita klik OK. Nah, jika muncul pemberitahuan seperti ini, kita klik yes.
Nah, setelah tabel skor keseluruhan muncul, kita klik kanan, lalu pilih file kalkulator. Setelah itu klik yes. Nah, di sini kita tambahin seluruh skor yang ada, skor curah hujan, skor jenis tanah, skor lereng, dan skor penggunaan lahan. Setelah itu klik OK, maka hasilnya akan terisi otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi kalau datanya banyak seperti praktikum kali ini, kita nggak perlu repot-repot menghitung manual. Nah, setelah itu kita buat tabel lagi untuk buat klasifikasinya. Jadi di sini kita bisa kasih klasifikasi apakah suatu daerah itu rawan akan bencana banjir, atau tidak rawan, atau sedang, atau sangat rawan. Nah, untuk tipenya tadi kita buat teks karena yang akan kita isi berupa tulisan. Jika pada skor keseluruhan tadi kita isi double, tapi pada klasifikasi kita isi teks. Nah, kurang lebih tampilan tabelnya akan seperti ini. Nah, setelah itu klik editor, start editing. Pilih bagian mana, lalu klik OK. Lalu klik continue. Nah, setelah itu kita klik select by attribute, masukin rumus. Nah, klasifikasi yang udah kita dapat dari rujukan jurnal tadi kita masukin di sini. Jadi untuk daerah yang rawan banjir berapa, cukup rawan berapa, kurang rawan berapa, tidak rawan berapa, kita aplikasikan di sini dengan rumus kurang lebih seperti ini. Klik apply. Nah, data akan terselect sesuai yang rumus kita masukin. Setelah itu kita klik pada bagian klasifikasi, klik kanan, file kalkulator. Nah, di sini kita masukin klasifikasinya, yaitu kurang rawan atau tidak rawan. Klik OK. Tunggu sampai proses selesai. Nah, jadi dia akan terselect otomatis tidak rawan. Jadi klasifikasi yang kita gunakan ini sesuai dengan rujukan yang udah kita dapat. Jadi yang punya teman-teman sama yang punya saya kemungkinan bakal beda, nggak apa-apa karena kita menggunakan rujukan yang berbeda-beda. Nah, lakukan berulang seperti itu sampai selesai. Setelah selesai kita klik close.
Lalu kita stop editing. Klik yes untuk menge-save. Nah, proses delineasi dari banjir di kawasan mandi selesai. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya sesuai dengan klasifikasi maupun dari skor keseluruhannya. Nah, pada praktikum kali ini saya mengubahnya dengan skornya. Jadi kita klik kanan, lalu klik properti, setelah itu klik kategori. Nah, di sini kita masukin skor keseluruhannya. Di sini kita bisa nentuin warnanya sesuai yang kita mau. Lalu kelasnya juga bisa kita ubah sesuai yang kita mau. Di sini saya memilih 4 kelas saja sesuai dengan klasifikasi yang ada. Setelah dirasa pas, klik OK. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, sekianlah praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.